Diduga epilepsi, pengemudi mobil tabrak pejalan kaki. Hindari sanksi pelanggar razia masker, berpura-pura pingsan. Surga kuliner tempo dulu kini hadir di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait operasi justisi yang berhasil menjaring para pelanggar PSBB di Jakarta. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi terkait rencana Pemkot Bekasi yang menyiapkan Stadion Patriot Candrabaga sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Lovia Nadian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, ratusan ojek online menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Mereka menuntut evaluasi potongan 20% dari aplikator karena orderan sepi di masa pandemi. Ratusan ojek online se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Meski mendapat pengawalan dan penjagaan ketat, arus lalu lintas menjadi macet. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan potongan 20% dari aplikator. Sepinya orderan di masa pandemi ini membuat pendapatan para ojek online menurun. Selain itu, mereka menuntut bantuan sosial untuk driver online dari pemerintah dibagi secara merata, serta masih berlakunya zona merah untuk transportasi online di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kita menuntut legalitas hukum. Terus yang kedua, potongan 20% dari aplikasi ditambah dengan biaya pemesanan. Yang ketiga, asuransi yang untuk pencairan asuransi kita terlalu rumit, Pak. Terus setelah itu jaminan keamanan untuk driver waktu di jalan dari para debt collector. Pemirsa, 3 orang terluka parah akibat mobil kehilangan kendali menabrak sejumlah pejalan kaki dan motor di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga penyakit epilepsi, pengemudi mobil kambuh saat mengemudi. Rekaman detik-detik pasca kecelakaan di Jalan Kiai Haji Mansur, Tanah Abang, Senin petang viral di media sosial. Sebuah gerobak penjual ketoprak dan sejumlah motor ringsek. Beberapa korban tergeletak di jalan akibat ditabrak mobil dengan plat nomor B1088 PVJ. Warga langsung mengerumuni mobil yang baru berhenti setelah menabrak tembok masjid. Kecelakaan tunggal ini bermula ketika mobil yang dikemudikan Syahrial melaju kencang tidak terkendali di jalan menurun. Diduga penyebab kecelakaan akibat penyakit epilepsi Syahrial, pengemudi mobil kambuh. Menurut berdasarkan orang tuanya, istrinya ke sana, dia itu punya penyakit epilepsi. Jadi mungkin pas lagi itu kejang-kejang. Karena pas ditanya itu orangnya linglung. Siapa tuh Bang? Maksudnya yang punya epilepsi itu siapa? Ini yang nabrak. Oh, pengendara ini. Pengendara mobil ya? Iya. Ini dari arah mana sih Bang? Pengendara mobilnya Bang? Kemungkinan dari atas. Karena kencang sih. Dari arah mana ke mana Bang? Dari atas itu langsung, emang sering sih kejadian di mari. Dalam peristiwa ini, 3 orang terluka parah dan kini tengah dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan kios pedagang di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Puluhan unit mobil pemadam dikerahkan guna memadamkan api. Kebakaran melanda Pasar Baru di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Bekasi Tibur, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 10 Senin malam. 22 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Bekasi dikerahkan guna memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama hampir 4 jam. Dalam peristiwa ini, belasan kios pedagang ludes terbakar. Titik api diduga berasal dari salah satu kios di lantai 2 yang merambat ke kios lain. Api, ya, awal percikan api mulai dari sana, terus karena korslet ini mendalam sini lebih gede di blok ini.
Kalau misalkan ngelihat dari sistem angin sih dari depan, jadi merembet ke belakang. Nah yang masih gede tuh ada di belakang. Untuk toko abang sendiri apa bang, toko apa yang kebakar bang? Toko baju anak-anak. Udah nggak tersisa bang? Kerugian yang dialami para pedagang diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kesadaran warga ibu kota menerapkan protokol kesehatan seperti kesadaran mengenakan masker di masa PSBB tergolong masih rendah. Di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Timur, belasan pengunjung dan pedagang terjaring razia kedapatan tidak mengenakan masker pagi tadi. Di hari kedua PSBB DKI Jakarta, aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar razia masker di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat razia didapati belasan pedagang dan pengunjung pasar yang tidak memakai masker atau mengenakan masker yang tidak menutupi hidung dan mulut secara sempurna. Beragam alasan dikatakan para pelanggar. Di antaranya kepengapan dan merasa tidak nyaman saat membereskan dagangan maupun ketika tengah berbelanja. Kenapa nggak digunakan juga? Kan di sini hawanya pengap banget. Kitanya kalau nggak pakai yang agak renggangan kita bisa. Yang tameng bapak kan nggak punya? Ada. Kenapa dibungkus? Ini kan udah siap-siap mau pulang. Kita tinggal bersih-bersih aja. Ya dah, bapak. Usai didata, para pelanggar diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan, mengecat trotoar, hingga menonton film edukasi bahaya corona. Nah, di sini nanti kita akan adakan edukasi. Kita sudah siapkan film, kita sudah siapkan dari puskesmas, dokter Nita nanti yang akan mengedukasi dia bahwa virus ini memang berbahaya dan bagaimana mencegahnya, kita akan berikan edukasi. Saat pengumuman PSBB Jakarta diperketat, kasus COVID-19 di ibu kota terbilang mengkhawatirkan. Jumlah kasus aktif corona di DKI Jakarta per 14 September 2020 mencapai angka 11.436 kasus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Memantau langsung kepatuhan perusahaan di masa pengetatan PSBB, petugas suku dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perkantoran di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas masih menemukan perusahaan yang masih beroperasi dengan jumlah karyawan di atas 25%. Petugas suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi Jakarta Pusat mendatangi gedung perkantoran Geraha 137 di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain mengecek ketersediaan penunjang protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan sabun pencuci tangan, petugas juga memeriksa pemakaian masker dan jumlah pegawai yang masuk. Hasilnya, dari beberapa perusahaan yang diperiksa, petugas mendapati satu perusahaan yang melanggar aturan, yaitu beroperasi dengan jumlah karyawan di atas 25%. Meski hanya memberikan peringatan lisan dan tertulis, namun petugas mengancam akan menutup paksa kantor ini jika masih melanggar aturan selama masa pengetatan PSBB. Karyawannya yang masuk masih menggunakan 50%, padahal dia harus masuknya karyawannya 25% dari jumlah 40 yang hadir 20. Dengan demikian kita minta kepada perusahaan agar memulangkan sebagian karyawan tersebut. Ini baru 50% penerapan karyawannya, Pak? Iya, betul. Baru 50%. Setelah sidak ini akan dikurangi lagi? Pasti, kami akan kurangi 25% ya setelah keputusan. Petugas akan terus menggelar sidak serupa, mengingat perkantoran merupakan salah satu sektor yang dibatasi beroperasi selama masa PSBB. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pertanggal 14 September kemarin, Ibu Kota Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Salah satu hal yang diatur dalam PSBB kali ini adalah pembatasan mobilitas dan jumlah karyawan perkantoran. Seperti di kawasan perkantoran Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ini, Selasa siang terpantau relatif sepi. Aktivitas dan lalu lalang karyawan tidak seramai pekan kemarin.
Biasanya trotoar di Jalan Jenderal Sudirman ini dipadati oleh pekerja yang ingin berpindah moda transportasi, seperti dari stasiun Sudirman berpindah ke halte Transjakarta Duku Atas. Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pun tercermin dari arus lalu lintas di Jalan Protokol Jenderal Sudirman hari ini yang juga terpantau sepi. Bagaimana kondisi di area perkantoran ibu kota di hari kedua penerapan PSBB? Sudah ada rekan kami Pangeran Negara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Pangeran, bagaimana situasi area perkantoran di hari kedua kembali penerapan PSBB ini? Davi, Lovi, benar sekali, genap 2 hari sudah Ibu Kota Jakarta kembali memberlakukan PSBB jilid kedua berdasarkan Pergub nomor 88 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa benar sekali untuk kawasan perkantoran Jenderal Sudirman sendiri terpantau sepi atau bisa dikatakan tidak seramai biasanya ataupun sebelum diterapkannya penerapan PSBB jilid kedua. Bisa kami tunjukkan, Davi, bahwa di sebelah kanan saya merupakan jalur trotoar yang menghubungkan antara moda transportasi halte bus Transjakarta dan juga stasiun Sudirman ataupun KRL stasiun Sudirman, dan saat ini kondisinya terpantau sepi atau bahkan tidak ada pekerja yang sama sekali melakukan aktivitasnya di sepanjang trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Selain untuk moda transportasi Transjakarta dan juga KRL stasiun Sudirman, kami pun dapat menunjukkan bagaimana sepinya arus lalu lintas di kawasan protokol atau di kawasan protokol Jalan Jenderal Sudirman ini. Kami bisa melihat bahwa kebijakan PSBB jilid kedua ini secara tidak langsung berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat yang melakukan aktivitasnya di luar rumah. Biasanya di detik-detik ataupun ketika ingin memasuki jam makan siang, tepatnya pukul 12 siang, jalanan Jenderal Sudirman ini sangat dipadati oleh masyarakat untuk kemudian santap siang bersama rekan-rekan pekerjanya. Namun pada siang hari ini kami melihat bahwa tidak ada kepadatan atau bahkan kemacetan yang terjadi di jalan protokol Jenderal Sudirman, padahal sesaat lagi para pekerja akan memasuki jam makan siang. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa memang dengan diterapkannya PSBB jilid kedua ini akan berpengaruh pada pembatasan jumlah pekerja yang diperkenankan untuk datang langsung ke kantor-kantor. Tadi kami sempat berbincang secara langsung dengan salah satu pekerja, dikatakan bahwa memang perusahaan tempatnya bekerja telah menerapkan 25% maksimal total pekerja yang diperkenankan untuk hadir. Meskipun kebijakan PSBB ini menimbulkan pro kontra di antara masyarakat, khususnya tadi pekerja menyampaikan kebijakan PSBB jilid kedua ini telah menimbulkan efek gangguan dalam urusan perbankan ataupun urusan keuangan di perusahaan mereka. Tapi tentunya kebijakan PSBB ini tetap harus diambil mengingat saat ini tercatat sudah ada lebih dari 55.000 orang yang positif terinfeksi virus COVID-19 di ibu kota. Meningkatnya terus angka pasien COVID-19 di ibu kota akhirnya mendorong pihak Pemprov DKI Jakarta mengambil rem darurat dengan menerapkan PSBB jilid kedua. Rencananya PSBB kedua ini akan terus diberlakukan selama 2 minggu ke depan atau tepatnya tanggal 28 September mendatang. Namun apakah akan dilanjutkan dengan PSBB jilid ketiga ataupun tidak masih menjadi tanda tanya besar, mengingat selama proses 2 minggu ini akan dilihat apakah grafis peningkatan penyebaran COVID-19 ini akan menurun ataupun justru akan meningkat. Tentunya kita berharap kebijakan PSBB jilid kedua ini akan diikuti oleh kesadaran masyarakat, karena walau bagaimanapun kebijakan sesempurna mungkin akan menjadi sebuah kesia-siaan apabila tidak diikuti oleh kedisiplinan masyarakat. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih banyak. Pangeran Negara melaporkan langsung dari wilayah Sudirman, Jakarta Pusat. Tingkatkan kesadaran warga bermasker, petugas gabungan gelar operasi justisi protokol kesehatan di Sidoarjo dan Cimahi. Beragam cara dilakukan pelanggar demi hindari sanksi. Ada yang berpura-pura pingsan hingga mendebat vonis hakim. Banyak cara dilakukan pelanggar aturan protokol kesehatan di Sidoarjo, Jawa Timur agar terhindar dari sanksi yang diberikan tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo saat sidang digelar di tempat operasi justisi protokol kesehatan di kawasan Waru. Salah seorang pelanggar bahkan berpura-pura pingsan saat ditindak petugas dan divonis hakim. Tak hanya sekali, untuk meyakinkan petugas, pria parubaya ini terjatuh lagi dan lagi.
Panggilkan ambulan aja. Sementara seorang pelanggar lainnya berusaha mendebat vonis hakim. Kalaupun saya kena corona mati, nggak apa-apa, itu manusia. Saudara mati tidak masalah, orang lain jangan dibuat susah. Enggak, ngapa saya buat susah kalau kena sih itu karena Allah. Saudara kalau Anda mau bergaul dengan orang boleh, pergi tinggal sendiri di hutan. Ini yang akan kita lakukan secara terus-menerus. Karena harapan kami ini adalah salah satu senjata terakhir pamungkas. Karena upaya yang sudah kita lakukan secara keseluruhan berkaitan dengan sanksi sosial itu tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Meski mendapat perlawanan dari pelanggar, untuk efek jera, tim majelis hakim tetap memvonis denda atau kurungan penjara kepada pelanggar yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, puluhan warga beserta pengendara motor dan mobil yang tidak menggunakan masker terjaring operasi petugas gabungan di kawasan Batu Jajar. Sedikitnya 80 warga tercatat melanggar protokol kesehatan. Sebagai hukuman, warga langsung diberikan rompi oranye sebagai tanda pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, pelanggar juga dihukum push up dan menyapu jalan. Dari 16 kecamatan di Bandung Barat tercatat 3 kecamatan memiliki tingkat persebaran COVID-19 tertinggi. Gugus tugas provinsi memantau dari penyebaran COVID dari kabupaten kota, di mana berdasarkan data per 1 September, Kecamatan Batu Jajar, Kecamatan Padalarang, dan Kecamatan Lembang adalah kecamatan-kecamatan yang termasuk yang paling tinggi. Penggunaan masker menjadi salah satu cara pencegahan corona. Meski mudah, namun warga enggan memakainya. Petugas gabungan pun mengimbau agar warga tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan Cimahi, Jawa Barat, Pramono Putra, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, M. Arif, Imam Masjid Nurul Iman di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Korban ditikam makmum sekaligus tetangganya sendiri saat jadi imam sholat maghrib. M. Arif, Imam Masjid Nurul Iman, Kelurahan Tanjung Rancing, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menghembuskan nafas terakhirnya Senin pagi. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang selama 2 hari. Meski bukan pasien positif corona, namun korban dimakamkan dengan protokol corona di pemakaman umum Desa Tanjung Laut. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Keluarga pun tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat sholat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya sendiri. Pelaku dengan korban itu akrab, Pak. Akrab. Kemana-mana beliau sering didampingi oleh korban. Dan pelaku tersebut bahkan tetangganya sendiri, Pak. Tetangganya ya. Peristiwa penikaman M. Arif oleh Mahyudin terjadi Jumat lalu saat korban dan pelaku tengah sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Iman. Pelaku langsung ditangkap oleh aparat TNI dan polisi yang tengah melintas di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Kayu Agung. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung, diminta menyerahkan kunci kotak amal saat sholat Jumat ke bendahara masjid. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam, yang mana sampai maghrib ya, sehingga yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap korban yang sedang melaksanakan sholat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Syekh Ali Jaber untuk memastikan kondisinya pasca peristiwa penusukan di Lampung. Mahfud berjanji akan memproses kasus penyerangan secara hukum dan tidak dikaitkan dengan politik apapun. Dalam kunjungannya di kediaman Syekh Ali Jaber di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin malam, Menko Polhukam lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber yang sudah sehat. Mahfud menyatakan pihaknya akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Pihaknya juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Tadi kesini itu dengan perasaan agak galau, jangan-jangan Syekh ini parah gitu ya. Ternyata daya tahan tubuh beliau luar biasa.
Jadi sudah bisa nemui di ruang tamu. Saya tadi membayangkan saya masuk ke tempat tidur gitu. Ternyata beliau sehat sekali. Alhamdulillah daya tahan tubuhnya ini, dan ya kita terus akan memproses kasus ini secara hukum tanpa tadi kesepakatan tanpa dikaitkan dengan politik apapun. Hukum ya hukum gitu ya. Nah, kita akan ini terbaru mungkin dengan pihak kepolisian. Sudah saya sebelum ke sini berangkat kita dapat laporan dari BAES, dari Densus, dari BNPT, dari BIN, dari Intelkam saya kumpulkan tadi. Sudah ada benang merah tentang apa yang terjadi, dan satu kesimpulan atau langkah yang sekarang signifikan secara hukum, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena akto seriusnya sudah terpenuhi. Sementara itu ditemui di kediamannya Senin malam, Syekh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang dialaminya. Terkait dugaan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, Syekh Ali meyakini hal berbeda. Menurutnya, pelaku merupakan orang yang terlatih dan memiliki sasaran yang jelas dan tidak mengidap gangguan jiwa. Ia meminta polisi dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan bertindak dengan tegas. Hanya di saat kejadian ini mungkin karena terlalu jemaah padahal tidak terlalu ramai dibandingkan banyak titik-titik yang lain. Ini termasuk paling sepi lah dibanding titik yang kami datangi. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk. Tapi saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Kini polisi masih menyelidiki untuk mengetahui motif dari penusukan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya kasus positif COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat membuat stadion digunakan sebagai rumah sakit darurat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.